Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video kali ini saya akan berbagi cara tentang mengubah data pikiran. Konon katanya, mengubah data pikiran bisa mengubah realita kehidupan, atau bahkan bisa mengubah nasib kita seperti apa. Simak terus. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana cara untuk mengubah pikiran, izinkan saya bercerita terlebih dahulu di masa kecil saya. Waktu itu saya masih TK ya. Saya punya seorang teman yang kerjaannya itu berantem melulu dengan saya. Ya, berantem dengan saya. Nah, suatu ketika teman saya itu punya teman lagi. Ya, di saat saya berantem dengannya, dia disupport oleh temannya itu, ayo gitu, kalahkan dia gitu. Akhirnya apa? Saya kalah. Besoknya berantem lagi dan saya kalah. Besoknya berantem lagi dan terus begitu. Selalu saya kalah. Nah, akhirnya suatu hari saya berpikir, bagaimana caranya bisa mengalahkan anak ini begitu, biar saya nggak malu. Akhirnya pada suatu malam saya bermimpi berantem dengan anak tersebut. Akhirnya apa? Di dalam mimpi tersebut saya itu menang dan saya senang banget. Gitu loh, bisa mengalahkan anak tadi. Nah, padahal di kehidupan nyata saya yang selalu kalah, tetapi dalam mimpi saya yang menang begitu. Nah, dalam mimpi itu saya berusaha mati-matian untuk bisa mengalahkan anak tersebut. Akhirnya apa? Saya menang dan senang banget rasanya bisa mengalahkan anak tadi. Nah, kemudian di pagi harinya ketika saya berangkat sekolah, saya mencari anak tersebut yang saya kalahkan di dalam mimpi itu. Ternyata apa? Saya tidak ketemu. Besoknya lagi, tidak ketemu lagi. Besoknya lagi, tidak ketemu lagi. Meskipun sama-sama di satu sekolahan ya, tetapi saya tidak ketemu dengan anak tersebut yang sudah saya kalahkan dalam mimpi itu. Saya heran, kenapa saya menang dalam mimpi? Dalam kehidupan nyata, anaknya nggak ketemu saya sama sekali. Seolah-olah keadaan memang menyatakan saya pemenangnya, seperti itu. Nah, saya waktu itu heran. Ya, tetapi setelah saat ini saya belajar NLP, saya menemukan teknik remap submodality. Nah, teknik ini menjawab mimpi saya tersebut. Kenapa di saat itu saya menang dalam mimpi, seolah-olah dalam mimpi itu nyata saya menangnya, dan saya senang banget. Dan anak tadi dalam kehidupan nyata, realitanya anak itu sudah nggak pernah ketemu saya sama sekali, seolah-olah anak tersebut sudah kalah dengan saya, begitu. Padahal sebelum-sebelumnya saya yang kalah dan saya yang malu. Tetapi setelah saya bermimpi mengalahkan anak tadi, anak itu yang menghindar dari saya, nggak ketemu sama sekali. Begitu kenyataannya. Nah, setelah saya belajar NLP, ada teknik remap submodalitas, itu adalah mengubah persepsi dalam pikiran kita, yang seolah-olah itu menjadi nyata meskipun hanya dalam pikiran. Begitu. Contohnya begini ya, teknik submodalitas itu. Misalkan Anda ketemu dengan seorang preman yang garang banget atau yang jahat banget, ada tatonya, tubuhnya besar dan kekar, tetapi Anda bayangkan, Anda rasakan preman tadi itu wajahnya seperti Mr. Bean misalkan, kemudian suaranya yang bentak-bentak itu Anda rubah seperti suaranya bencong, kemudian tatonya Anda rubah menjadi tato kupu-kupu misalkan, tubuhnya yang kekar itu kekar tapi bayangkan menjadi seperti tubuh cewek, begitu. Seperti tubuhnya orang banci ya, meskipun kekar tapi medoi istilahnya itu, atau kewanita-wanitaan, begitu. Nah, kalau hal itu bisa dilakukan di dalam pikiran, meskipun cuma khayalan sebetulnya, tetapi kalau bisa sampai mengubah keyakinan, mengubah persepsi, maka dalam kehidupan nyata biasanya juga akan berubah, seperti itu. Nah, sekarang Anda coba saja ya. Anda ingat-ingat orang yang pernah membentak Anda. Kemudian pikirkan dan bayangkan suara bentakan orang tersebut. Anda bayangkan seperti suaranya bebek atau seperti suaranya orang yang sangat lucu. Maka secara otomatis Anda pasti terkejut bahwasanya nuansa takut atau nuansa gelisah, nuansa gemetar dari bentakan orang tadi itu tiba-tiba hilang dan berganti menjadi perasaan yang lucu,
mau ketawa seperti itu. Nah, ini sebetulnya salah satu teknik terapi dengan NLP ya, yaitu remap submodalitas, yakni mengedit-edit data memori kita ya. Maksudnya begini, mengubah data memori itu atau mengedit data memori itu, memorinya tidak bisa hilang, tetapi bisa dimodifikasi atau bisa diubah-ubah sesuai dengan kehendak kita, begitu ya. Contohnya, kalau kita memakai baju putih misalkan, ini baju putih misalkan, kemudian saya terpejam dan saya membayangkan baju saya menjadi warna merah. Nah, begitu, itu namanya mengedit submodalitas. Kemudian suara yang keras, Anda angan-angan atau Anda pikirkan suara itu menjadi pelan-pelan dan pelan sekali. Itu namanya mengedit submodalitas. Ya, contoh, Anda bisa mengingat-ingat apa kata ibu Anda untuk memotivasi. Mungkin Anda dibisikin oleh ibu Anda, "Mas, kalau di jalan hati-hati ya." Nah, coba pikirkan lagi kata-kata itu, ubah menjadi suara yang lebih keras. Pasti bisa. Ibaratnya apa? Anda memegang remote control di televisi, Anda ubah suaranya menjadi keras, menjadi pelan, atau cahaya televisinya menjadi lebih cerah, warnanya lebih kelihatan, dan lain sebagainya. Itu namanya mengedit-edit submodalitas atau mengedit data dalam pikiran kita. Seperti itu. Nah, ketika Anda mengedit televisi misalkan, mengedit warna televisi, mengedit suaranya televisi pakai remote control, Anda akan mengalami suatu sensasi yang berbeda. Misalkan tadi televisinya itu suaranya kecil, Anda keraskan. Kemudian warnanya redup, Anda perjelas lagi di tangan Anda dengan remote control. Nanti kesannya di televisi akan jauh lebih mengasihkan. Nah, sebaliknya juga sama. Warna televisi yang begitu cerah, yang begitu kelihatan jelas, dan suaranya yang begitu menggelegar, keras banget, Anda perkecil. Warnanya Anda redupkan, ya, semakin tidak jelas dan semakin tidak jelas lagi. Maka kesannya akan biasa-biasa saja, bahkan tidak mengasihkan. Nah, begitu pula film-film yang ada di dalam pikiran kita, ya, itu bisa diedit-edit, bisa dikendalikan dengan perasaan kita, dengan pikiran kita. Caranya tadi itu simple banget. Yakni kalau ada suara-suara yang keras banget, itu diperkecil suaranya atau dibuat lebih menjauh sekali. Atau kalau Anda ada gambaran yang menakutkan di dalam pikiran, itu coba gambarnya Anda rubah menjadi hitam putih. Anda rubah menjadi jauh banget, menjauh dari diri Anda. Seperti itu. Itu namanya mengedit submodalitas atau remap, ya, mempetakan ulang memori-memori kita, seperti itu. Dan itu bisa dilakukan, mudah banget, ya. Nah, kalau kita bisa mengubah submodalitas atau mengubah data-data ingatan kita, maka nanti yang ditangkap oleh perasaan kita, maknanya berubah. Maknanya sudah berganti, tidak sesuai dengan yang awal tadi. Misalkan kalau preman yang tubuhnya besar banget, mukanya garang, itu kesannya dalam perasaan adalah menakutkan. Ya, artinya apa? Makna yang ditangkap oleh perasaan kita itu menakutkan. Tetapi setelah si preman itu diubah menjadi orang yang lucu, suaranya seperti orang bencong, tubuhnya seperti orang medoi, kemudian melambaikan tangan seperti itu, tatonya diganti dengan kupu-kupu, maka kesan yang ditangkap oleh batin kita, perasaan kita, itu menjadi lucu. Preman yang lucu. Sehingga apa? Rasa takut, rasa gemetar dengan si preman itu berkurang. Nah, pertanyaannya, apakah ini bisa mengubah realita atau kenyataan di dalam hidup kita? Jawaban saya adalah ya, bisa. Selama kita sudah meyakini atau makna yang ditangkap oleh perasaan kita itu sudah berbeda, maka realita yang akan ditampilkan kepada kehidupan kita juga berbeda seperti itu. Kok bisa? Nah, kan itu realita. Sedangkan yang ada dalam sini adalah hanya kesan-kesan, hanya persepsi, hanya pemaknaan saja. Tapi realitanya bagaimana? Apakah bisa berhubungan itu? Jawabannya adalah ya. Dan hal ini sudah keluar dari konteks NLP lagi. Anda kalau belajar ilmu fisika kuantum atau bahkan ilmu vibrasi misalkan, Anda akan menemukan jawabannya bahwasanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini di dalam hati kita itu bisa mengubah kenyataan hidup, bisa mengubah realita kehidupan kita, seperti itu. Contoh tadi seperti kisah saya di awal, saya menang berantem dengan teman saya dalam mimpi, hanya dalam mimpi, tapi saya sudah meyakininya sepenuh hati, saya memang betul-betul menang.
Maka apa? Realita yang terjadi. Anak tadi yang selalu menang, ternyata sudah nggak pernah ketemu saya lagi. Kenapa? Karena dalam mimpi saya yang memenangkannya. Dan saya meyakini saya menang, saya bangga, saya senang, dan anak itu kalah. Itu keyakinan yang saya alami dalam hati saya. Dan realitanya, saya nggak pernah ketemu dengan anak tadi. Sampai detik ini, betul, sampai detik ini. Entah mungkin ketemu tapi saya nggak kenal ya, beda lagi. Tapi sejak saat itu, saya nggak pernah ketemu dengan anak tadi. Ya, bahkan saya coba mencarinya, tapi juga nggak ketemu. Aneh. Mungkin anaknya ada, tetapi tidak secara kebetulan tidak mau ketemu dengan saya, bisa jadi. Ya, kenapa? Inilah hukum keterkaitan ya antara pikiran kita dengan alam semesta itu saling terkait. Ya, persepsi kita mempengaruhi keyakinan dan keyakinan mempengaruhi perilaku kita. Perilaku kita itu memancarkan vibrasi ke alam semesta. Dan inilah yang ditangkap oleh lingkungan, oleh keadaan luar diri kita dan menjelma atau mewujud ke hadapan kita seperti itu. Jadi intinya apa? Merubah data pikiran bisa mengubah kehidupan. Mengubah data pikiran itu bisa mengubah nasib kita. Nah, makanya kalau dalam Law of Attraction itu kita harus memfokuskan apa yang kita inginkan. Artinya apa? Itu kita meyakini terlebih dahulu. Kalau nggak yakin ya percuma. Ya, begitu yakin, maka kita bisa memancarkan vibrasi ke alam semesta dan akan menarik apa yang kita inginkan itu. Nah, sama sebetulnya dengan apa yang diajarkan dalam NLP, yaitu remap submodalitas. Kita mengubah persepsi terlebih dahulu. Mengubah persepsi artinya mengubah data pikiran, ya. Mengubah data pikiran sama dengan mengubah perasaan kita, mengubah keyakinan kita, atau mengubah makna-makna yang ditangkap oleh bawah sadar kita. Sehingga apa? Respon hidup kita, respon diri kita akan berubah juga. Dan hal ini akan langsung mempengaruhi kehidupan kita. Nah, kesannya tidak masuk akal, tetapi itu benar-benar terjadi, gitu. Nah, ini pula yang terjadi pada orang-orang yang kurang beruntung misalkan ya. Kenapa orang itu tidak pernah beruntung, tapi sial terus dalam hidupnya? Karena yang dipikirkan, ya, data dalam pikirannya itu sial dan sial dan sial. Akhirnya apa? Persepsinya menangkap, saya orang sial, seperti itu. Nah, itulah yang dia yakini, maka realita akan membentuk kehidupan yang seperti itu. Tetapi bagi orang yang beruntung, mungkin orang sukses, orang kaya, orang yang mujur, orang yang bahagia, itu data dalam pikirannya sudah diubah menjadi data-data yang positif, yang lebih baik. Sehingga perasaannya atau pikiran bawah sadarnya itu menangkap saya orang yang beruntung, saya orang yang sukses, saya orang kaya. Maka realita dalam kehidupannya akan mewujud seperti itu. Inilah hukum tarik-menarik, Law of Attraction, yang dimulai dengan mengubah data pikiran atau mengedit-edit submodalitas, mengedit-edit data pikiran kita, atau mengedit-edit memori ingatan dalam diri kita. Diingat ya, memori dalam diri kita, dalam otak kita itu nggak bisa dirubah, nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihapus, hanya bisa diedit, hanya bisa dimodifikasi, hanya bisa dibentuk ulang. Nah, yang diedit itu bukan kejadiannya. Ya, tetapi hanya kesan-kesan dalam mental kita yang diubah. Misalkan begini, Anda pernah ditabuk oleh preman. Kejadiannya sudah berlalu, itu nggak bisa dirubah. Tetapi kesan yang masuk dalam mental Anda itu bisa dirubah. Misalkan Anda bayangkan, Anda rasakan preman tadi menabuk dengan sangat pelan sekali. Kemudian Anda bayangkan diem. Kemudian tangannya balik lagi. Kemudian melambai lagi. Kemudian Anda bayangkan nabok pipi Anda dengan sangat lembut sekali, seperti tabokannya cewek misalkan, atau tabokannya anak kecil, kan nggak terasa. Nah, ketika Anda bisa mengubah atau mengendalikan memori Anda yang seperti itu, maka kesan yang Anda tangkap pasti akan berubah. Ketika kesan Anda berubah, maka keyakinan Anda juga akan berubah tentang orang itu. Coba sekarang Anda praktek saja. Yang paling mudah, hantu pocong misalkan, itu kan menakutkan. Anda bayangkan wajahnya seperti apa? Mungkin hitam, menakutkan, ada darahnya, wujudnya putih, bajunya putih. Kemudian Anda bayangkan wajahnya yang hitam itu berubah menjadi putih banget. Matanya yang menakutkan berubah menjadi mata yang sipit. Mulutnya tersenyum. Baju putih yang menakutkan berubah menjadi baju yang warna-warni atau baju polkadot. Nah,
ubah seperti itu. Maka apa yang Anda rasakan? Apakah kesannya si pocong ini menakutkan atau menjadi lucu? Nah, Anda rasakan. Ketika Anda merasakan hal yang berbeda, yang awalnya takut menjadi lucu, itulah keyakinan Anda berubah. Itulah persepsi Anda berubah. Itulah data Anda berubah tentang pocong. Jika Anda sering melakukan ini, dan melakukannya itu dengan tepat, maka Anda nggak akan takut dengan hantu. Dalam konteks lain, dengan preman misalkan yang jahat banget, yang bentak-bentak, yang badannya kekar, penuh tato, ketika Anda bayangkan dan Anda rasakan si preman ini wajahnya imut, wajahnya seperti orang bencong, atau seperti Mr. Bean, contohnya saja, suaranya yang membentak-bentak itu Anda bayangkan seperti suaranya anak kecil, atau bahkan seperti suaranya bebek yang sedang membentak Anda. Kesannya menjadi sangat lucu sekali. Maka di saat itu persepsi Anda tentang si preman akan berubah, secara otomatis berubah. Berikutnya akan disertai dengan berubahnya keyakinan bahwa si preman ini tidaklah menakutkan, melainkan anak yang lucu. Seperti itu. Nah, itulah mengedit data atau mengedit memori dalam ingatan kita. Dalam NLP disebut remap submodalitas, ya, editing submodalitas, seperti itu. Ada juga yang menyebutnya modifikasi data, gitu. Ya bebas, yaitu boleh-boleh aja. Tapi yang jelas, yaitu tadi caranya sama. Nanti Anda lihat dalam kehidupan nyata apakah masih sama seperti sebelumnya. Si preman tadi apakah betul-betul masih jahat ataukah sudah berubah. Tapi saya yakin ketika perasaan Anda berubah tentang si preman ini, ya, maka Anda akan memancarkan perasaan yang berbeda kepada si preman. Entah kenapa tiba-tiba si preman akan menjadi orang yang lembut. Mungkin menjadi orang yang lebih asik misalkan. Atau bahkan tidak mau ketemu dengan Anda. Seperti itu. Dalam kasus lain, kalau Anda membayangkan hantu menjadi hantu yang lucu, maka Anda, saya pastikan, menjadi berani sama hantu. Atau bahkan nggak pernah ketemu hantu sama sekali. Gitu. Anda berani ke tempat gelap, Anda berani ke malam-malam pergi ke kebun sendirian misalkan, nggak ada masalah. Hantu nggak akan muncul. Karena hantu akan muncul bagi orang-orang yang takut saja. Begitu. Jadi hantu itu dari pikiran kita sendiri sebetulnya. Ya. Nah, jadi itu ya. Mengubah data informasi atau mengubah mental bisa mengubah kehidupan kita. Insya Allah ini bermanfaat, silakan dipraktekkan. Kalau masih belum jelas, bisa ketik di kolom komentar. Ya, tanya-tanya boleh atau sampaikan apa materi yang Anda inginkan. Nah, nanti kalau saya bahas, kalau materinya itu sesuai dengan kemampuan saya akan saya bahas, tapi kalau tidak sesuai ya mohon maaf ya, karena saya bukan ahli segalanya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe juga ya. Baik.